Selamat pagi, rekan-rekan jemaat GKI Kosambi Baru yang dikasihi Tuhan Yesus. Warta lisan pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020. Yang pertama, kebaktian umum Minggu, remaja, dan sekolah Minggu pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020 tidak dilaksanakan di gedung gereja, namun akan kita lakukan di rumah masing-masing melalui khotbah yang akan dilakukan secara streaming atau online. Kami menghimbau dan mengharapkan ibadah ini tetap dapat diikuti oleh semua umat di rumah masing-masing. Yang berikutnya, ketika kita mengikuti ibadah melalui media streaming atau online, kami mengharapkan agar kita mengikuti ibadah tersebut dengan sikap hati yang sungguh kita siapkan untuk beribadah kepada Allah. Yang berikutnya, untuk memfasilitasi kerinduan umat untuk menyatakan syukur kepada Allah atau memberi persembahan, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara saudara mentransfernya ke rekening GKI Kosambi Baru di Bank BCA KCP Kosambi Baru dengan nomor rekening 59303011045 atas nama GKI Kosambi Baru. Bagi yang tidak memiliki rekening BCA, dapat membawa pada waktu kebaktian kembali nanti diadakan di gereja. Sekian warta lisan pada hari ini, dan kita akan bersaat teduh sejenak. Damai Kristus beserta kita semua. Marilah saat ini kita beribadah bersama-sama sebagai keluarga. Sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja, namun kita percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama kita saat ini, seperti kesaksian dari Matius 18 ayat 20 yang mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka marilah kita datang kepada Tuhan bersama-sama sebagai satu keluarga. Yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga.
siaran TV atau melihat berbagai informasi di telepon genggam, yang kita lihat semuanya berita tentang virus COVID-19. Kita melihat betapa dahsyatnya virus ini bekerja menjangkiti orang-orang. Sekarang kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Semoga kita dimampukan meneladani Yesus dalam situasi yang harus kita hadapi sekarang. Kita mau tetap berusaha mewujudkan kehidupan yang mengasihi Allah dan sesama dengan tidak melulu memperhatikan kepentingan sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah kiranya melalui ibadah pada saat ini kita semua akan lebih lagi dimampukan untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain, bukan melulu kepentingan diri sendiri. surgawi. Hari ini kami kebaktian minggu mungkin tidak seperti biasanya, tapi kami yakin dan percaya dalam situasi seperti ini pun kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
terpujilah nama-Mu yang senantiasa melindungi dan memulihkan kami. Namun kami sadari perbuatan dosa kami ketika menyaksikan kekuasaan Tuhan atau tidak menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami bertekad hidup baru. Terpujilah nama-Mu yang kuasanya kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 2 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dia
Dan saya mengajak jemaat semua untuk kita membuka firman Tuhan pada hari Minggu ini dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat akan menjadi dasar untuk kita bersama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, walaupun pada saat ini Tuhan kami tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, di gereja kami tidak dapat mengalami perjumpaan dengan sesama saudara seiman yang lain. Namun biarlah kiranya melalui ibadah pada saat ini kami tetap dapat merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan juga kami renungkan bersama pada saat ini, kami pun dimampukan oleh kuasa Roh Kudus agar kami dapat jelas mendengar suara Tuhan, dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkatilah dan pimpin setiap kami yang pada saat ini mau datang untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang kami persilahkan untuk menolong kami dan juga yang akan menolong hamba-Mu untuk ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan sendiri. Berkatilah pemberitaan firman pada saat ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan, firman yang kami muliakan, firman yang menjadi penuntun hidup kami berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah pembacaan firman Allah pada saat ini. Kita senantiasa diingatkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam dan melalui kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan merebaknya COVID-19 itu membuat kita pada akhirnya mengenal, bahkan juga mungkin mengalami situasi yang namanya isolasi, karantina, lockdown, atau juga kita semua pada saat ini mengenal apa yang namanya social distancing. Kalau kita perhatikan pada saat ini, saudara, mengapa pada saat ini kita harus mau ada dalam situasi tersebut? Karena pada saat ini
kita sama-sama punya keyakinan kalau isolasi itu dijalankan, karantina itu dilakukan dan sebagainya, itu dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti menjadi keprihatinan dan kesedihan kita bersama karena di Indonesia sendiri sudah ratusan orang yang positif terinfeksi virus COVID-19 dan sudah puluhan orang meninggal dunia karena COVID-19. Saudara, kalau kita lihat, yang pasti dalam tindakan baik yang namanya isolasi, baik yang namanya karantina, lockdown, pun social distancing, di dalamnya kalau kita perhatikan, di dalamnya terjadi di mana hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain menjadi semakin renggang, menjadi semakin berjarak, menjadi pada akhirnya semakin bersekat satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita lihat contoh konkretnya di gereja kita, kalau kita lihat dalam kehidupan di gereja kita, biasanya di gereja kita sebelum ada wabah COVID-19 ini, banyak di antara kita ketika pulang dari gereja tidak langsung pulang. Ada yang berkumpul di depan ruang tata usaha, ada yang berkumpul di rumah sebelah, ada yang berkumpul di depan di halaman gereja, bahkan juga tidak sedikit yang juga pada akhirnya berkumpul di sekitar tukang cincong pan atau tukang tahu gejrot yang selalu setia ada di gereja kita. Namun menjadi berbeda pada waktu wabah COVID-19 ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Banyak umat yang pada akhirnya memilih untuk langsung pulang meninggalkan gereja. Mengapa terjadi demikian? Karena ada kekhawatiran akan terinfeksi COVID-19 ini. Saudara, kalau kita lihat sebagai umat Allah pada saat ini, saya yakin dan percaya kita juga punya kebiasaan ketika hari Sabtu datang, maka biasanya kita sudah menyiapkan diri untuk kita pergi beribadah pada hari Minggu. Namun pada saat ini itu tidak lagi kita lakukan. Mengapa? Karena pada saat ini kita semua tidak lagi beribadah bersama di gereja. Mungkin pada saat ini banyak di antara kita yang pada akhirnya merasa sedih. Kenapa saya tidak bisa beribadah di gereja? Kenapa ibadah di gereja ditutup? Mungkin juga ada umat yang bertanya, Bu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, kenapa ibadah di gereja kok ditiadakan? Apa karena kita sebagai anak-anak Allah takut sama virus corona? Apa karena kita sebagai anak-anak Allah takut kepada COVID-19 ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mau diingatkan bahwa kalau majelis jemaat pada saat ini, majelis jemaat GKI Kosambi Baru bukan meniadakan kebaktian, ya, tetapi majelis jemaat mengambil kebijakan untuk 2 minggu ini ibadah dilaksanakan oleh umat tidak dengan cara bersekutu, berkumpul di gereja, tetapi untuk 2 minggu ini, dalam artian minggu hari ini dan juga minggu depan, ibadah itu dilakukan di rumah masing-masing. Baik nanti dan apa yang akan kita lakukan di rumah masing-masing, yaitu kita akan melakukan ibadah melalui streaming atau video yang memang sudah disiapkan dan akan disiapkan oleh majelis jemaat. Saudara, kalau kita lihat kenapa ibadah di gereja ditiadakan?
Sebabnya bukan karena kita takut pada COVID-19. Sebabnya bukan karena kita kalah dengan kehadiran COVID-19. Tetapi dasar dari majelis jemaat mengambil kebijakan adalah dalam rangka kepatuhan kita sebagai anak-anak Allah pada firman Allah sendiri. Tadi kita sudah bersama membaca dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sana kita berjumpa dengan Paulus yang mengingatkan kepada jemaat agar tercipta keharmonisan, agar tercipta keselarasan dalam kehidupan bersama. Maka yang harus dilakukan adalah di dalam persekutuan itu, di dalam komunitas itu harus ada kesehatian, harus ada kesepikiran dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan dalam satu tujuan. Lalu Paulus juga mengingatkan bahwa supaya tercipta keharmonisan dan keselarasan harus ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, Paulus juga mengingatkan bahwa harus ada sikap di mana orang-orang di dalam persekutuan itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah saudara, inilah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai gereja, yaitu pada saat ini kita diingatkan kembali sebagai jemaat Tuhan di GKI Kosambi Baru bahwa kita hidup dalam satu panggilan, bukan untuk memperjuangkan melulu apa yang menjadi kepentingan diri sendiri, tetapi panggilan hidup saudara dan saya adalah mau bersikap solider, mau bersikap berempati terhadap pergumulan sesama pun terhadap pergumulan dunia. Oleh karena itu saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Itulah sebenarnya yang menjadi dasar mengapa majelis jemaat pada akhirnya memutuskan bahwa pada hari ini kita tidak berkumpul di rumah ibadah, yaitu di dalam rangka kita bersama berempati, bersikap solider, dan bersama-sama berjuang untuk kita bersama-sama dengan seluruh dunia, bahkan juga seluruh manusia di muka bumi ini. Kita bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 agar penyebaran itu pada akhirnya tidak semakin menggeliat, tidak semakin menguasai dunia, sampai pada akhirnya yang menjadi kekhawatiran kita bersama, COVID-19 ini pada akhirnya kalau kita tidak berusaha untuk memutus mata rantainya, maka COVID-19 ini tidak mustahil bisa menghancurkan dunia ini. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa kalau kita pada saat ini diminta untuk beribadah di tempat masing-masing, kalau kita diminta untuk melakukan isolasi, karantina, bahkan ada beberapa negara yang melakukan lockdown pada saat ini, di situ pada akhirnya kita bisa melihat ada tujuan yang sama di sana, yaitu supaya di situ tidak terjadi, tidak terbentuk pertemuan, perkumpulan, kerumunan banyak orang yang dapat membuat penyebaran COVID-19 itu melaju pesat. Oleh karena itu saudara, pada saat ini, kalau pada saat ini kita tidak melakukan ibadah di gereja, itu tujuannya dalam rangka kita melakukan apa yang dikatakan firman Allah, bahwa gereja terpanggil bukan hanya melulu memikirkan dirinya, tetapi sebagai gereja kita dipanggil untuk memikirkan dunia serta isinya. Pada saat ini kita diingatkan melalui ibadah pada hari Minggu ini bahwa ada panggilan dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita selalu berbagi ruang dengan sesama, mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama,
dalam situasi apapun yang harus kita hadapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kalau kita bersama-sama melihat pada saat ini, maka kita bisa melihat bahwa mengapa bukan hanya GKI Kosambi Baru yang pada akhirnya memutuskan untuk kita tidak melakukan ibadah di rumah Tuhan, di gedung gereja kita. Kalau pada saat ini kita memutuskan untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, itu disebabkan juga dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita melakukannya sejalan dengan himbauan dari pemerintah, dari Sinode Wilayah Jawa Barat, dari Sinode GKI, pun PGI, bahkan mungkin juga dari WHO. Saudara, pada saat ini panggilan hidup saudara dan saya dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan, yang mungkin mencemaskan, yang mungkin menakutkan bagi sebagian banyak kita, adalah menjalankan apa yang Tuhan mau. Tetap mau belajar, berbagi ruang dengan sesama yang merupakan wujud kasih kita kepada Allah. Saudara, mari kita menjalani apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Filipi ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah kiranya dalam masa Minggu Prapaskah yang keempat ini, dalam situasi yang harus real kita hadapi pada saat ini, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri untuk tidak melulu hidup mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mari kita belajar melakukan firman Allah, belajar dari Yesus sendiri untuk terus berbagi ruang di dalam kehidupan kita dengan sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita semua. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, pada saat ini tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dalam situasi yang pada saat ini bersama dengan seluruh penduduk yang ada di dunia ini, di dalam segala kecemasan kami, di dalam mungkin perasaan khawatir dan takut kami pada saat ini, di dalam perasaan tidak berdaya yang juga mungkin pada saat ini sedang kami rasakan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami agar dalam menghadapi wabah
virus corona ini, kami tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Mampukanlah kami sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi pada saat ini, kami tetap dapat hidup dengan tidak mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan agar kami bersama dengan seluruh isi dunia ini, bersama dengan saudara-saudara kami di muka bumi, di negara-negara yang lain, biarlah kiranya kami mau bergandeng tangan untuk kami bersama-sama bisa memutuskan mata rantai perkembangan virus corona dengan kami mau hidup mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga yang lebih tinggi demi kebaikan kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai penduduk di dunia ini. Berkati pemerintah kami, berkati para pemimpin negara-negara lain juga, agar ada keseriusan, ada kesungguhan, ada kesehatian untuk bisa bersama-sama mengalahkan, memutuskan rantai perkembangan virus corona yang pada saat ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Karena Engkau tahu Tuhan bahwa di negara kami pun pada saat ini sudah banyak orang yang pada akhirnya menjadi korban dari keberadaan karena mereka terkena COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami agar dalam situasi seperti pada saat ini kami tetap mau hidup, mawas diri, menjaga kesehatan tubuh juga dengan baik, mau mengikuti apapun yang menjadi arahan dari pemerintah di mana kami ada di dalamnya. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk Bapak Dani Zakaria. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Gunawi Setiadi, Opa dari Raiden dan Raf. Biarlah kiranya Engkau mau berkati mereka dalam masa pemulihan mereka. Pada saat ini juga sebagai satu persekutuan, kami ingin bersyukur bersama dengan Ibu Emi, bersama dengan Bapak Johnson, Ibu Variawati Wijaya, Saudara Matthew Laya, Ibu Sutarni, Ibu Erni Rosa, dan juga Ibu Leon Asyu, dengan bertambahnya usia yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memampukan kekasih-kekasih kami ini untuk kembali dengan penuh sukacita merayakan kebaikan Tuhan di usia mereka yang baru. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi tim medis yang mendedikasikan dirinya untuk penanganan pandemi corona COVID-19 ini. Biarlah kiranya Engkau mau berkati mereka, anugerahkan mereka dengan apa yang mereka perlukan. Ya Bapa di surga, sungguh Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami alami dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, yang penuh dengan ketidakpastian pada saat ini, di mana begitu banyak gejolak-gejolak yang pada saat ini sedang harus kami hadapi, di mana ada banyak kebingungan yang pada saat ini sedang harus kami alami dan kami saksikan, di mana ada banyak ketakutan, ada banyak keputusasaan yang pada saat ini sedang melanda dunia. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu agar kami tetap mau beriman penuh kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang kami persilahkan memimpin kehidupan kami secara pribadi, kehidupan orang-orang yang kami kasihi, baik yang jauh maupun yang dekat, bahkan kehidupan gereja kami, kehidupan dunia ini. Sungguh kami serahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, doa yang kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan, dengan mata hati kita yang terarah kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala karya dan pekerjaan Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang ziarahmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.